lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya dalam beraktivitas. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ya kepada kita semuanya berupa nikmat iman ya, sehat, terus juga nikmat Islam ya. Tanpa suatu nikmat yang diberikan kepada Allah, kita tidak bisa mengadakan ataupun berkumpul di dalam acara workshop ini ya. Oke, Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya bacakan untuk susunan acara pada pagi hari ini ya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA Islam Al-Jabar. Kemudian langsung masuk ke acara inti, yaitu kita akan bincang-bincang nih ya. Di sini sudah ada salah satu tamu pembicara kita pada pagi hari ini ya. Nah, kemudian di acara berikutnya ada sesi tanya jawab ya, dan kemudian ada sedikit nanti penjelasan tentang bisnis plan dan kemudian ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dengan seksama ya anak Soleh sambutan oleh kepala sekolah kita ya SMA Islam Al-Jabar kepada Ustadz Panji Surya MPI. Kami persilahkan. Ya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ya. Hari ini kita dapat kembali bermuajahah walaupun secara jarak jauh, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Dan mudah-mudahan kesulitan demi kesulitan yang kita jalani dalam rangka aktivitas pendidikan ini semakin menambah argo nilai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, alhamdulillah, yang kami hormati di sini kepada para narasumber yang alhamdulillah sudah hadir secara luring ataupun daring ya. Secara luringnya di sini alhamdulillah sudah ada Ibu Nita Mulyati ya. Assalamualaikum Bu Nita. Ya, ini salah satu orang tua wali siswa juga ya di sekolah Al-Fatah. Beliau pengusaha juga, nanti mungkin profil jelasnya akan disampaikan oleh panitia ya. Kemudian di sini juga sudah hadir Kakak Inas ya, panggilnya Kakak ya. Kakak Inas Nur Fatimah Azhara. Beliau hari ini daring ya. Posisinya kebetulan tidak di Tangerang, dan alhamdulillah Jazakillah hari ini berkenan untuk berbagi sharing kepada Ananda yang ada di SMA Islam Al-Jabar. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia Dewan Guru yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Kita buat memang sederhana ya, tapi mudah-mudahan kesederhanaan ini justru menguatkan untuk menambah hasanah kita terkait dengan entrepreneur. Dan juga kepada anak-anakku sekalian, soleh-solehah, hari ini belajarnya agak siang ya. Kemarin diinfokan tidak ada tugas, happy banget kayaknya. Tidak ada tugas mapel ya, tapi akan ada tugas workshop ya. Ya, karena namanya workshop itu harus ada prakteknya ya. Workshop ya. Tempat kita bergerak, tempat kita berkarya. Bukannya workshop itu singkatan Papa Walk Mama Shop, bukan ya.
Jadi kalian harapannya dari kegiatan ini akan memiliki skill tambahan ya. Di sini saya mungkin akan sedikit menyampaikan kenapa sih kita mengadakan Entrepreneur Day dalam bentuk workshop ya. Karena memang salah satu target dari lulusan SMA Islam Al Jabar salah satunya adalah memiliki semangat entrepreneurship ya, semangat untuk berkarya, semangat untuk memiliki kemandirian ya. Malah kalau perlu dulu sempat saya challenge ya, bisa nggak nanti di kelas 11 untuk kebutuhan sekolahnya tidak perlu lagi minta sama orang tua, tapi sudah ada hasil dari karya sendiri ya. Entrepreneur itu bukan semata-mata jualan sebenarnya ya, tapi berkarya, bermanfaat. Kalau memang itu baik ya, nanti Allah yang akan membalas kepada kita. Bentuknya macam-macam ya. Bisa diberikan kesehatan lebih, diberikan ilmu lebih, diberikan sahabat-sahabat lebih ya. Dan juga ya penghasilan lebih ya. Nah, kenapa semangat entrepreneurship ini perlu ada dalam diri kita, Muslim khususnya ya. Muslim itu kan modal ibadahnya ada dua ya, anfus dan amwal. Anfus itu jiwa kita, pikiran kita, ide kita, tenaga kita, itu kita berikan untuk beribadah. Dan yang kedua adalah amwal, harta. Jadi seorang muslim itu memang harus punya harta ya. Harus punya harta. Apakah harus kaya? Relatif ya, yang penting kaya hatinya. Tapi kalau hatinya kaya, kantongnya kaya, alhamdulillah ya. Karena ibadah itu butuh biaya. Ibadah apa yang tidak butuh biaya? Salat butuh biaya ya. Kita harus menutup aurat, beli pakaian ya kan. Zakat, puasa, apalagi haji ya. Untuk haji itu masya Allah ya, benar-benar pengorbanan total. Bukan cuma sekedar harta, tapi juga pikiran kita, fisik kita, mental kita. Nah, untuk menjadi muslim yang mandiri, mungkin bahasanya muslim yang mandiri ya, memang jangan tanggung-tanggung bahasanya ya. Seorang muslim harus memiliki kekayaan, tapi pada saat yang sama kekayaan itu diarahkan untuk semakin menambah peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat teladan-teladan dalam hal harta misalnya gitu ya. Kita bicara harta misalkan. Mungkin kita kenal seperti Nabi Sulaiman ya. Pengen kaya, contohnya Nabi Sulaiman, berarti kita harus jadi raja dulu. Bisa nggak kira-kira jadi raja nih? Raja Lenong mungkin ya. Wah, rada berat jadi raja Ustadz. Kalau gitu jadi apa? Ya kayak Nabi Yusuf lah, jadi menteri ya, kan kaya juga Nabi Yusuf ya. Jadi menteri ya, harus jadi menteri dulu. Wah, kalau ngeliat hari ini buat jadi menteri kayaknya rada berat ya. Ini ada tampang-tampang menteri nggak nih di anak-anak Al-Jabar nih? Atau ngikut yang mana? Oh, kayak Rasulullah, kayaknya dari cara berdagang ya, berdagang yang baik. Nah, memang kan Rasulullah itu Rasul penutup yang paling gampang ditiru, paling mudah ditiru ya. Rasul mau berperang aja latihan dulu. Rasul mau punya harta aja berdagang dulu ya. Memiliki jiwa kemandirian sejak usia belia. Sudah sudah memberikan jasa ya, mengembalakan ternak orang lain. Itu kan entrepreneur ya. Modalnya adalah kepercayaan. Jadi bukan modalnya uang ya, modalnya kepercayaan. Dan itu modal yang terbesar sebenarnya ya. Ustadz juga sempat dan ya sedikit-sedikit masih menggeluti juga ya area-area entrepreneur di luar sana, dan memang terasa modal utama itu bukannya uang, tapi kepercayaan ya. Orang kalau sudah percaya ya, termasuk uang pun akan dititipkan ke kita. Nah, anak sekalian, harapannya dari kegiatan ini, dari bincang-bincang nanti ya dengan narasumber, kalian di akhirnya tadi ada dikasih spoilernya oleh Ustaz Jahnur ya. Kalian akan diminta untuk membuat bisnis plan. Ya. Rencana bisnis. Formatnya gimana? Silakan searching, banyak di internet bertebaran. Ya. Mau yang sifatnya lengkap atau sederhana? Maaf ya, atau sederhana, silakan ya. Dan itu jadi tugas bahasa Indonesia ya, Ustaz Jahnur ya. Ya, dikumpulkan di LMS ya. Nah, kalian bisnis plan. Jadi tidak asal saya mau usaha, berang jalan aja tanpa perencanaan. Oh, itu berbahaya ya. Jadi bukan coba-coba, tapi harus punya perencanaan.
Nah, perencanaan bisnis plan yang bisa kalian buat nanti harapannya ya di situ mencerminkan nilai-nilai kreativitas, inovatif, aplikatif, artinya bisa dijalankan, dan yang penting syar'i ya. Syar'i dari baik itu dari skema bisnisnya, produknya gitu ya. Itu harus syar'i. Jangan sampai kita melakukan bisnis tanpa ilmu akhirnya malah terjerat dengan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Baik, terakhir mungkin ya Ustadz menyampaikan selamat menikmati ya. Di sini ada dua narasumber yang hebat-hebat ya, ada Ibu Nita Mulyati secara luring dan daring mungkin ya. Kalau dengan panitia secara luring ya di studio podcast kita di sekolah, dan di sini ada Kakak Inas ya. Alhamdulillah sudah hadir ya. Nanti silakan ditanya. Kalau kemarin saya lihat profilnya ya Masya Allah ya masih muda sekali ya. Kalau sama saya umurnya mungkin rada kejauhan. Tapi dengan anak-anak sekalian insya Allah usianya tidak terlalu jauh. Memang kita usahakan memberikan narasumber yang usianya tidak terlalu jauh ya. Ibu Nita juga masih muda sebenarnya ya. Dan juga produk-produk yang mereka jalankan hari ini adalah produk yang bisa kalian insya Allah bisa kalian tiru ya. Insya Allah ya Bu Nita ya dengan Kakak Inas ya akan bisa ditiru mudah gitu ya. Jadi tidak berpikir yang harus wah ya, tapi sesuatu yang sederhana bisa kalian aplikasikan dan punya manfaat, dan nanti harapannya muncul mental-mental kemandirian. Ya baik, insya Allah itu mungkin sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi selamat belajar, selamat menjalani workshop ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, pikiran kita, dan memberikan keberkahan berupa ilmu yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Panji ya atas sambutannya. Masya Allah ya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Panji, kita sebagai anak muda nih harus memiliki jiwa entrepreneur. Selagi masih muda, jangan sampai kita entrepreneurnya secara tidak halal ya. Kita masih banyak nih narasumber nanti didalangkan narasumber yang Masya Allah luar biasa, tentunya dengan kiat-kiat seperti apa sih nanti untuk menjadi sukses ya dengan cara Islami tentunya ya. Nah sebelumnya kita sebelum masuk ke acara inti nih ya Ustazah Dia, kita perkenalkan dulu nih bintang tamunya siapa saja ya kira-kira. Iya, pasti penasaran nih anak soleh-soleha ya di rumah. Ya, yang pertama ada ya di sini ada Bunda Nita Mulyati ya, Masya Allah ini duduk di samping di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah kita ya, Masya Allah ini Bunda Nita Mulyati ya nama panjangnya, biasa akrab dipanggil dengan Bunda Nita ya Bunda ya. Ya lalu tempat tanggal lahirnya yaitu di Cianjur ya, 3 Oktober 1983, Masya Allah ya. Lalu hobinya membaca, Masya Allah nih anak soleh-soleha, Masya Allah ya. Berarti anak soleh-soleha jangan mau kalah nih dengan Bunda Nita ya. Bunda Nita saja suka membaca ya, apalagi yang masih muda nya harus lebih giat membacanya. Lalu kegiatan saat ini yaitu ibu rumah tangga, selain itu juga mompreneur ya, Masya Allah ya. Lalu riwayat pendidikan yaitu PGTK ya, Masya Allah. Lalu riwayat bisnis, di sini apa ini? Owner Morning Thai Tea. Di sini ada contohnya ya Bunda ya, Masya Allah. Bisa dilihat ya anak soleh-soleha ya. Lalu selanjutnya produk yang dijual. Nah, di sini ada Thai Tea dan Jelly Drink. Masya Allah. Enak ini loh, anak soleh-soleha. Ya, silakan kalau ada yang mau coba ya barangkali ya nanti setelah acara. Ya. Nah, di sini ada siapa lagi? Ustaz? Nah, kemudian di sini juga kita pembicara hari ini ada Kakak Inas ya. Oke, Kakak Inas sudah bergabung ya bersama kita. Oke, Kakak Inas gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah berkhair. Ustazah bagaimana? Oke, baik ya, alhamdulillah bisa bergabung di tengah-tengah kita ya. Saya akan sedikit membacakan profil Kakak Inas ya. Di sini Kakak Inas nama lengkapnya sendiri yaitu Inas Nur Fatimah Az-Zahra ya, biasa dipanggil dengan Kakak Inas ya, dipanggil akrabnya. Kemudian untuk tempat tanggal lahir yaitu Jakarta 14 Januari 2003 ya.
Masya Allah ya masih muda ya, tapi punya semangat yang luar biasa nih untuk menjadi seorang entrepreneur di usia muda. Nah, kemudian untuk kegiatan saat ini juga masih homeschooling ya di rumah Quran Imam Syafi'i dan juga mengikuti kesetaraan paket C ya di PKBM Widya Iswara. Nah, kemudian juga di sini untuk hobinya ternyata ada memasak, menulis dan juga membaca ya Kakak Inas ya, Masya Allah. Dan di sini juga untuk riwayat bisnis karena Kakak Inas ini salah satu ini ya pembisnis baru juga yang baru merintis ya, Masya Allah, tapi sudah luar biasa memiliki semangat yang ya bisa sama kalian nih saat ini di rumah ya bisa ditiru ya, yaitu produk yang dijual juga di sini ada brownies chips dan juga Fuji brownies ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Kita sudah membacakan nih ya, sudah kenalan nih siapa sih narasumber kita pada acara workshop entrepreneurship ini ya. Masya Allah, jadi anak soleh-soleha sudah ada gambarannya ya tentang narasumber yang ada di sini ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan masuki acara inti ya Kak ya, Masya Allah ya. Nah, di sini kita kan sudah di tengah-tengah kita sudah ada ya narasumber yang Masya Allah istimewa sekali untuk di pagi hari ini ada Bunda Nita dan juga Kakak Inas ya. Baik, mungkin nanti silakan kalian yang di rumah boleh menyiapkan pertanyaan ya, barangkali nanti setelah sesi bincang-bincang kita ada yang mau bertanya terkait bisnis atau terkait jualan ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya, Ustazah Nur silakan. Baik, yang pertama adalah, ini sudah siap ya Bunda ya untuk ditanya-tanya. Ya kita bincang santai aja, Santai saja ya. Tegang ya. Sharing-sharing sedikit. Dan anak-anak soleh-soleh dengarkan dengan baik ya, dengan seksama. Ini Masya Allah loh, ilmu yang sangat bermanfaat Insya Allah. Oke, Bunda, ini saya pertama usaha saat ini produknya apa saja ya Bunda ya? Mungkin ada produk lain selain ini ataupun ada berbagai macam produknya. Jadi yang saat ini kami bernaung di bawah label Morning Thai Tea ya. Dari awal passion kami ke arah situ. Dan usaha ini mulainya memang dari fenomena yang lagi hype ya waktu itu. Beberapa tahun yang lalu kan Thai Tea ini booming ya di Indonesia, utamanya di kalangan para remaja gitu. Terus bilang remaja saya jadi malu nih. Nih, tapi saya juga masih remaja ya, anak-anak juga muda, Masya Allah. Kalau tadi dikatakan ada yang masih 17 tahun, 20 tahun yang lalu juga saya 17 tahun ya. Jadi awal produksi sendiri, yang saya produksi itu Thai Tea ya. Waktu itu awalnya iseng-iseng sebetulnya dari acara Market Day anak saya yang kebetulan bersekolah di SD Islam Al-Fatah. Biasa kan kalau Market Day itu bikin produknya yang seenak mungkin, tapi dengan harga yang seterjangkau mungkin gitu ya. Dan waktu itu untuk memenuhi keinginan anak saya, membahagiakan gitu ya, dan memberikan pengalaman menjual yang pertama kali gitu. Saya berusaha browsing gitu. Dari beberapa resep saya uji coba, akhirnya waktu Market Day keluarlah ceritanya Thai Tea dalam bentuk pouch yang harganya waktu itu 3.000 ya Ustazah. Sedangkan waktu itu di outlet harganya udah lumayan tinggi seperti itu. Cuma ketika Market Day produknya di display kurang dari 10 menit sudah habis gitu. Itu kebanggaan tersendiri ya buat anak saya. Nah, waktu itu langsung bilang, ibu jual yuk, jual gitu. Oke, tenang, sabar gitu. Terus waktu berjalan, kemudian di Al-Fatah juga kan ada kegiatan tahunan ya. Iya. Salah satu program yang dilakukan di SD Islam Al-Fatah itu kan Al-Fatah Festival. Iya, Waktu itu di setiap kegiatan Al-Fatah Festival itu biasanya pihak penyelenggara membuka bazar. Ya, jadi waktu itu Al-Fatah Festival yang kedua. Dan saya baru beberapa bulan ya melahirkan itu. Cuma entah kenapa gitu, rasanya tergelitik gitu. Wah, kayaknya ini peluang bagus nih gitu. Iya, peluang bagus nih buat mencoba sesuatu gitu.
walaupun saat itu saya benar-benar berjalan sendiri gitu. Jadi saya sambil megang anak datang ke rapat bazar, dan ketika rapat pun saya masih belum bisa menentukan ini bikin apa ya. Pokoknya yang penting saya booking stand untuk bazar gitu waktu itu. Dan masih belum kepikiran siapa yang bakal bantu, nanti anak saya siapa yang pegang gitu. Ya mengalir aja lah gitu. Sampai akhirnya ditanya deadline, bunda produk yang mau dijual apa? Sampai akhirnya saya putuskan, oke, IT gitu. Tapi itu pun nggak semata-mata yang langsung itu ya. Jadi dalam artian sebelum itu pun saya sudah mempunyai gambaran. Kira-kira nih gambarannya seperti ini, produknya seperti ini. Terus displaynya nanti seperti ini gitu. Itu direncanakan ya dulu ya, seperti Bu, ya? itu gitu. Karena memang Planning nih ya. ya, ini yang penting. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kita untuk gagal gitu. Jadi walaupun saat itu saya spontan gitu ya, ketika ditanya sama penyelenggara, produk yang mau dijual apa? Masih bingung nih. Oke, Tahiti gitu. Itu kan sudah ada persiapan walaupun spontan, tapi ternyata setelah memutuskan itu kan kita harus lebih mematangkan gitu ya rencana. Nah, seperti itu. Dan ketika hari H itu yang sama sekali masih ngeblank ya, walaupun produk bahan baku semua sudah tersedia gitu. Sampai saya ingat waktu itu karena kalau biasanya di outlet kan dia masak di tempat ya. Kalau ini saya bingung nih harus gimana nih. Nggak mungkin nih saya bawa anak bawa koper ini kan di sekolah gitu. Sampai akhirnya kepikiran, kita bikin biangnya nih gitu. Terus nggak punya tempat yang besar juga Ustazah, sampai akhirnya minjem gitu. Masya Allah. Kalau ingat waktu itu saya betul-betul berterima kasih nih atas dukungan dari teman-teman ya yang waktu itu sesama peserta bazar gitu. Dan alhamdulillah capek Ustazah. Ternyata membludak gitu ya. Iya. Banyak yang Nyaris nggak duduk ya. Jadi waktu itu benar-benar saya yang ngeracik sendiri. Alhamdulillah waktu itu neneknya datang itu dari Cianjur datang ke Tangerang. Masya Allah. Karena saya minta bantuan. Iya. Karena saya ingin mencoba sesuatu yang baru gitu, dan alhamdulillah ibu saya dukung. Terus datanglah ibu saya ke sini. Jadi stand bazar betul-betul saya yang iya. Jadi semua tuh, aduh, masya Allah itu kerasa banget. Itu asa juga yang menggebu kalau ini bisa dilanjutkan nih, cuma saya masih bingung bagaimana caranya gitu ya. Terus ya sekarang kan zaman sudah modern, sudah banyak sekali ya info-info yang bisa kita dapat, googling gitu. Kayaknya kalau buka outlet modalnya besar sekali gitu ya saat ini. Akhirnya saya putuskan untuk buka kemasan botol, karena memang banyak sekali gitu dari teman-teman anak-anak saya, sesama wali murid yang tanya, yuk Tahiti gimana nih Tahiti gitu, kangen sama Tahitinya Bunda Haidar gitu. Sampai akhirnya saya putuskan, oke, kita botolin. Gitu. Waktu itu sih belum banyak produk Tahiti yang dikemas pakai botol, dan dulu pun dikemasnya bukan seperti botol pop es gitu ya? Enggak. Kalau yang bukan Ustazah. Jadi botol seperti ini cuma yang Versi. botol yang lebih slim gitu. Jadi harganya juga lebih terjangkau gitu ya. Waktu itu kisaran harganya 8.000 gitu. Terus mulailah sedikit demi sedikit pasang status gitu ya. Terus ada teman yang memang punya jiwa usahanya tinggi, tanya, Bun berapa gitu. Ini kalau reseller berapa gitu. Masya Allah. Jadi harus begitu memang ya sekarang. Jadi ketika membeli langsung harganya berapa, reseller harganya berapa, dan itu biasanya bikin mereka tertarik. Terus juga kalau misalkan reseller kita ini punya grafik penjualan yang tinggi, biasanya dari watt tertentu gitu. Jadi itu bikin mereka semangat gitu, dan itu bikin tim penjualan kita lebih solid gitu ya. Jadi karena memang sekarang kalau
menjual sendiri itu Agak agak ngos-ngosan ya. Iya. Apalagi untuk pelaku UMKM seperti saya gitu, karena memang ya modal yang kami keluarkan tuh nggak punya besar gitu, nggak punya besar, cuma hanya ingin berharap bagaimana sesuatu yang kita mulai dari kecil perlahan bisa terus tumbuh dan berkembang seperti itu. Gitu. Sampai akhirnya Ustaznya dari botol yang kecil itu, jadi awal pakai pun kita pakai namanya tuh bukan morning bukan gitu. Dulu masih agak bingung ya, saya kan termasuk waktu itu kan masa-masa transisi ya antara dunia offline dan online gitu. Jadi dengan munculnya produk yang botolan itu bikin saya searching lagi gitu. Jadi gimana cara milih? mengeksplor gitu Iya, ya Mas. betul saja. Jadi gimana cara memilih botol yang bagus, jadi mempelajari, oh ini botol ini namanya ini, kapasitasnya segini, kualitasnya begini gitu. Terus, oh ini bahan bakunya yang ini bagus loh gitu, yang ini enggak gitu. Karena memang saya juga pernah kehalalan produk ya, tadi sempat disinggung sama Ustaz Panji. Itu penting sekali gitu ya, terutama oleh kita sebagai seorang muslim gitu. Saya pernah gitu, ini salah satu bahan untuk membuat IT kan Bahan utama. susu evaporasi ya, Oh, iya, justru evaporasi. itu yang bikin rasanya Gurih tuh ya, enak gitu lebih ya. gurih gitu ya, lebih enak lah. Belilah saya bahan yang biasanya bukan saya beli gitu, saya pikir oh sama lah evaporasi. Terus ya biasa penjual kan biasanya begitu ya, Iya. mau kualitas bagus harganya lebih beli dua waktu itu coba. Ternyata pas mau dipakai gitu ya baru wah enggak ada label halalnya gitu. Padahal itu belinya di supermarket terkenal gitu, bukan? Iya gitu, dan itu dijual di TBK tersebar gitu. Cuma memang nggak ada labelnya gitu, nggak ada labelnya. Dan mungkin saya sempet cek gitu ya, memang nggak ada, entah memang karena itu produk dari luar Indonesia gitu. Jadi ketika nggak ada, bisa jadi di luar sudah ada gitu. Cuma biasanya kan kalau produk luar datang ke Indonesia dia kena harus mengurus lagi gitu ya, seperti itu. ya. Tapi karena memang bisa jadi di sana halal gitu, cuma karena tidak tercantum rasanya tuh nggak tenang gitu ya, khawatir kita memberikan sesuatu yang kurang baik. terjamin kehalalannya gitu. Nah itu waktu itu sempat bikin udah dua sampai 4 liter kalau nggak salah. Akhirnya saya berarti udah iya di karena memang ketenangan hati Iya. yang kita cari ya Ustazah, seperti itu. Jadi memang dengan usaha seperti ini kita jadi belajar banyak hal, gimana cara memilih botol, kualitas botol, terus belajar juga jadi desain, Iya. ngedesain produk yang menarik. iya, label tuh ya Iya, penting iya. banget, Packaging se-eye catching mungkin Iya. gitu ya. Terus terus berinovasi juga gitu, karena memang orang kan nggak gampang bosen ya. Iya. Gitu. Jadi awalnya juga saya cuma jual yang varian original. Terus ada lagi yang minta ini dong gitu, kopi dong gitu. Gitu terus. Jadi harus terus membaca situasi supaya bisnis yang kita jalani ini bisa berkembang gitu. Terus waktu itu genaplah sudah 3 varian dari Thailand tea gitu ya. Jadi yang original, green tea dan kopi. Kemudian berlanjut lagi ternyata Ustazah, ada teman yang mau bazar juga. Dia men-challenge saya nih kayaknya gitu. Dia Kak, bisa nggak nih tolong bikinin produk tapi selain dari rasa yang ini gitu. Jadi variannya bisa tambah gitu. Masya Allah. Jadi mau Coklat, coklat, ya taro. Iya, Itu kan buat iya. anak muda sesuatu yang Yang gitu muda. ya. Taro, red velvet. Terus saya bingung nih cari kemana ya gitu. Dikasih waktu seminggu waktu itu karena beliau mau bazar. Kita cari beberapa supplier. Itu nyaris beberapa supplier ya Ustazah. Kita coba. Jadi dari bubuk minuman A kita beli. Terus bubuk minuman B, bubuk minuman C. Dan ternyata rasanya tuh beda-beda begitu. Harus pilih-pilih yang Iya. baik ya. Jadi memang itu ya, ketika memulai kita harus berani nih mencoba gitu dan menentukan mana yang akhirnya terbaik. Pas gitu. Sampai akhirnya saya berjodoh dengan satu merek gitu yang saya tidak bisa sebutkan ya. Mereknya di sini. Seperti itu Ustazah. Kemudian muncul lagi kan yang happening lagi sekarang, brown sugar coffee Iya. gitu ya. Orang dijual dalam kemasan cup gitu. Terus
gimana juga nih caranya gitu, karena memang belum punya outlet ya waktu itu, gimana juga nih caranya biar bisa apa namanya, orang lain merasakan gitu tanpa harus datang ke tempat kita. Jadi saya bikin juga kemasan yang di botol gitu, seperti itu saja. Iya, Masya Allah sekali ya cerita dari usahanya Bunda Nita nih ya. Nah, kemudian untuk Kakak Ina sendiri nih, Kakak Ina untuk usaha saat ini apa ya? Kalau boleh tahu sama produknya mungkin apa saja yang sedang dipasarkan oleh Kakak Ina nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisnis aku ini masih baru ya, belum terlalu berkembang kayak Ibu Nita mungkin. Saat ini aku sedang menjalani online small business kecil online di bidang makanan. Aku buka online shop di Instagram dan marketplace. Selain itu, aku juga menerima orderan offline untuk tetangga-tetangga sekitar rumah dan juga biasanya buat teman-teman yang masih satu wilayah. Untuk produknya, produk apa yang aku jual? Aku baru punya 2 produk, yang dimana produk tersebut masuk dalam satu jenis makanan, tapi dengan tekstur atau rasa yang berbeda. Jadi 2 produk aku ini bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Aku menjual 2 macam brownies, ada brownies chips, juga ada fudgy brownie. Jadi biasanya orang-orang jual fudgy brownie itu kan yang kotak terus dipotong-potong gitu ya, dalamnya kelihatan. Kalau yang aku ini jualannya di dalam kayak cupcake kecil gitu, terus dimasukin kotak. Kotaknya juga kotak yang lagi hype di zaman ini, lagi viral-viralnya. Keren ya, Masya Allah. Juga ya, brownies chipsnya itu aku juga pakai packagingnya yang lagi viral juga nih, kayak kotak-kotak makan tipis bening gitu. Iya, jadi Stikernya untuk juga Kakak desain Ina sendiri. ini produknya itu packagingnya itu yang emang lagi hits gitu ya, lagi hits di zaman ini nih buat anak-anak muda gitu ya Kak Ines ya. Iya, yang estetik ala anak muda gitu ya. Tanya ya kalau anak muda. Ya gimana Gitu Kak aja Ina? mungkin produk aku. Segitu aja mungkin produk aku, Kak Ustazah. Nah, oh itu saja ya produknya ya. Nah, itu jadi untuk usaha Kakak Inas ini baru berkembang di tahun 2020-an ya Kakak Inas ya, dan bergerak di bidang makanan, yaitu ada brownies tadi ya yang sudah ditampilkan juga ya, bisa dicek ya. Nah, kemudian nih ada lagi untuk motivasi bisnis nih Bunda. Untuk Bunda sendiri nih motivasi bisnisnya apa nih? Motivasi bisnisnya saya mengikuti sunnah Rasul ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah itu. Karena memang saya sudah mencoba beberapa profesi gitu, dan ya kita harus menyadari bahwa dimanapun posisi kita gitu, sebetulnya itu jalan buat kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu saja. Masya Allah. Kemudian kenapa berdagang gitu, kenapa menjadi entrepreneur gitu, karena memang 9 dari 10 pintu rezeki merupakan berdagang gitu, seperti itu. Iya. Oke, nah untuk Kakak Inas nih, motivasi bisnis dari Kakak Inas sendiri bagaimana nih? Seperti apa nih Kak? Motivasi aku awal berbisnis itu supaya, karena kan aku masih muda juga ya, supaya aku bisa beli barang-barang yang aku inginkan pakai uang aku sendiri. Awalnya sih gitu. Motivasi lainnya juga karena hobi aku memasak. Kebetulan aku juga homeschooling kan. Jadi aku punya banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk explore lebih dalam lagi tentang masak-memasak. Masya Gitu Allah. aja. Wah, bisa dicontoh nih ya buat Iya. anak soleh dan soleha di rumah nih. Jadi berawal dari hobi ternyata malah membuahkan hasil gitu ya. Ya jadi bisa lebih mandiri lagi lah kayak gitu ya. Oke. Nah kemudian untuk awal mula
membangun bisnis sendiri nih Bunda, mungkin kan dulu awal mula sebelum sekarang udah jadi kayak gini, ada jatuh bangunnya nih Bunda nih, kayak gimana nih? Boleh diceritain sedikit? Kalau aktivitas menjual ya, saya sebenarnya kan sudah agak lumayan lama ya saya lakukan. Dulu sempat kerja, terus saya lihat teman kerja saya ini ada yang job desk-nya itu dia keliling dari satu cabang ke cabang lain gitu. Jadi ketemu banyak orang kan. Nah, itu salah satu keuntungan berbisnis ya. Jadi Banyak ketemu kenalan orang, gitu banyak ya. relasi. Kita mengenal banyak karakter gitu, dan di situ ilmu yang tidak bisa dibeli dengan uang ya Ustazah. Jadi lihat teman saya yang begitu, jadi Belum ngirim. kerjaan utamanya dapat sampingannya juga Iya. sama. Terus waktu itu teman saya itu yang dijual cumuran. Iya. Kelupaan, nggak diingat. Iya sih benar ya. Dicari ya seperti Udahlah ngikut yang ada aja lah. enak, Ya maksudnya yang direncanain saya aja. tidak bisa makan enak, merekomendasikan enaknya makanan yang kita Besok kegiatan cuma UTS doang. dapat. Ini Kalau juga iya, UTS ngajuin apa? mulai dari situ. Itu sampai Nggak ada biaya ya 2 UTS. tahun lah saya bekerja gitu ya. UTS di mah nggak ada salah biaya. satu, lembaga. Kemudian sempat karena memang waktu itu saya malu, Ya, saya ngerekamnya di sini nih. ya berlanjut lagi ketika itu ya, ketika sudah melahirkan gitu. Cuma ya agak lebih terperinci, terarah, tertarget ya ketika momen yang saya ceritakan tadi ya, seperti itu. ketika yang Terus, pertama di Avata. jadi suka dukanya juga banyak ya Ustazah. Sukanya tuh ya kalau barang yang kita jual itu disukai banyak orang. Namanya kan Tangerang itu panas ya. Iya benar. Iya, Benar. minum yang segar-segar Gitu. ya. Banyak orang yang butuh yang seger-seger gitu. Nah itu kalau ngelihat orang waktu bazar itu tuh ya Ustazah, ketika orang ngantri kepanasan, kehausan, terus mereka suka dengan apa yang kita buat, itu rasanya Iya, Masya Allah, exactly. gitu. Iya. Seneng banget gitu ya, seperti itu. Terus sedihnya juga ada ya, jadi selain income tadi kita dapat, terus seperti yang saya bilang tadi juga ilmu kita dapat, karakter orang kita bisa baca gitu, bagaimana menghadapi pembeli yang seperti ini gitu, itu kan kita jadi ilmunya jadi nambah gitu ya. Terus dunia sistem penjualan saya juga selain online, selain offline juga kan online gitu. Jadi memang sistem itu harus terbangun ya. Jadi pernah saya jadi pernah sedih juga gitu ketika ada orang yang ini kan ingin membantu menjualkan produk kita gitu di awal untuk memancing pembeli gitu ya dari target marketnya mereka gitu. Cuma nggak pakai label kita. Jadi agak sedih ya Ustazah. Iya, Ya. jadi diganti. Jadi mungkin kalau boleh saya cerita ketika meracik ini gitu ya, itu pengalamannya seru abis deh. Iya. Itu bereksperimen ya Bunda ya. Iya betul Ustazah. Jadi beberapa resep yang saya baca di YouTube itu kan saya praktekin. Itu belum nemu rasa yang pas versi saya. Iya. Nah, mungkin karena saya hobi jajan yang enak kali Ustazah. Jadi malu nih sebetulnya. Terpacu untuk lebih Iya. yang baru yang belum pernah ada. Jadi waktu itu setiap ada outlet baru di sekitaran rumah ya, itu kita kejar. Ya supaya ini ya tahu Iya, rasanya. supaya tahu rasanya. Betul Ustazah itu. Dan kita jajannya itu nggak sekali 2 kali. Jadi sambil meniru ya. Iya. Jadi melihat, meniru dan mempraktekkan gitu. Jadi kita benar-benar lihat. Jadi ketika abang yang racik, benar-benar perhatiin gulanya berapa, susunya berapa, makanannya berapa gitu ya, esnya segimana gitu. Itu tuh diperhatikan gitu. Jadi antar brand itu beda Iya, gitu. benar. Ada Punya yang ciri khas ada sendiri. yang ini yang gulanya 2 sendok, ada Iya. yang gulanya 3 sendok, ada yang bubuknya 3 sendok, ada yang bubuknya 4 sendok gitu. Sampai akhirnya pusing deh, sampai akhirnya benar-benar uprak-uprak sendiri gitu. Dapatlah gitu, Iya. resep yang paten gitu. Iya. Dan ya itu sedihnya ketika ada teman yang berusaha bantulah gitu ya, saling menguntungkan. Cuma ya kan kita ingin dihargai Iya. sebagai Hak cipta gitu ya. hak cipta gitu ya. Iya, benar. Walaupun mungkin tingkatannya hanya baru Iya. level ini Ustazah. Jadi dipasarkanlah ketika sudah menemukan pasar gitu, sudah beberapa kali repeat order,
ternyata mintanya tanpa label gitu. Dan pernah pakai dan dari label yang ada saat itu Dicopot. kalau nggak dipakai sama sekali mungkin kita nggak terlalu Iya. tahu ya. Ini label dari yang saya cetak potong setengah. Oh, Wah, itu mah sudah iya, ya. diubah gitu kan. Ini tuh rasanya masya Allah. Iya sih benar-benar. Terus sesudah itu saya baru tahu kalau ternyata akhirnya dia bikin sendiri dengan target pasar yang sudah dia punya Iya, iya. gitu. Ya mungkin sebetulnya nggak apa-apa juga ya, jangan dijadikan itu sebagai halangan. Itu sebetulnya dijadikan pemicu juga. Nggak apa-apa. Satu tumbang 1000 tumbuh Iya, gitu ya, benar. seperti itu. Cuma ini ada yang harus diperbaiki, ada yang harus digarisbawahi kalau berdagang itu tidak semata-mata mencari keuntungan gitu, tapi adab yang harus ada adab yang harus kita penuhi. Mungkin itu salah satunya Iya, gitu. benar. Waktu itu sempat agak Sedih sedih gitu ya. rasanya. Iya, benar-benar. Cuma ya mau nggak mau harus harus Iya. meratap gitu sampai akhirnya ayo terus Iya, nggak apa-apa. bangkit aja udah gitu. Terusin lagi, cari lagi inovasi lagi sampai akhirnya alhamdulillah gitu. Iya, sampai sekarang. Tadi memiliki peminat yang terarah gitu. Dan bahagia rasanya kalau orang yang sudah pernah icip gitu. Iya. Terus repeat Repeat order lagi, gitu. Masya Allah. Kebahagiaannya tuh di situ. Iya. Iya bener ya, Masya Allah ini emang untuk awal mula perjalanan bisnisnya dari Bu Nita ya. Terus ini Ustazah ada juga nih kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Ini kan pastinya mempengaruhi ya untuk Taiti ini, dimana brand-brand besar Iya. gitu ya, di outlet-outlet besar yang biasanya ojol itu mengantri gitu Iya, iya, iya. Kan kelihatan tuh Iya. sekarang kelihatan tuh dari antriannya mungkin Iya, iya, ya iya. pastinya Surut ya, tidak penjualannya sebanyak. pasti nggak turun Iya, drastis nggak ya akibat pandemi gitu. Terus itu pun sama gitu kami alami. Iya. Oh. Mereka aja yang modalnya segitu besar dengan tingkat pemasaran yang begitu luas Iya, dengan kuat promosi yang besar-besaran itu bisa mengalami keanjlokan Iya, benar. omset gitu ya, apalagi Apalagi kami iya, benar sih, iya. iya seperti itu, dan itu kami rasakan sampai ya nyaris dulu setelah ini muncul botolan kami sempat buka outlet satu gitu ya, jadi sempat akibat ya kondisi Iya, seperti ini plok gitu tutup gitu sampai akhirnya kami pindah ke Ghost Resto, jadinya Iya, di rumah di aja rumah, nih di gitu. online gitu. Jadi nggak buka di toko gitu, jadi tetap ada cuma pindah ke rumah Rumah. gitu. Seperti itu sampai akhirnya kami berpikir ini usaha apa nih yang yang bisa kami luncurkan lagi di masa pandemi ini, sampai akhirnya muncullah ini varian baru lagi gitu, minuman yang bisa mendongkrak imun gitu di masa-masa pandemi. Iya, iya, Jadi benar ya. kondisi keadaan yang memaksa kita harus berinovasi. Iya benar-benar. Seperti Muter itu. otak gimana nih caranya gitu ya. Memanfaatkan kondisi yang ada saat ini ya Bunda ya. Insya Allah seru sekali ya Bunda ya. Oke, nah untuk Kakak Ina sendiri bagaimana nih awal mula perjalanan bisnisnya? Apakah sama ya seperti yang dialami oleh Bunda Nita ya, ada pasang surutnya seperti itu ya? Coba silakan untuk Kakak Inas, silakan. Iya. Aku bangun bisnis ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat awal-awal PSBB setelah Lebaran Idul Fitri 2020 kemarin. Nangis. Dimana lagi viral banget orang-orang update Instastory masak-masak di Instagram gitu ya. Awalnya aku emang sering coba-coba resep baru yang ada di Instagram, di YouTube. Waktu itu setiap aku dikasih uang jajannya aku pisahin untuk beli bahan-bahan kue yang mau aku buat. Nah, dari banyaknya resep yang aku coba, ada yang berhasil dan pastinya juga ada yang gagal. Gagalnya kayak gosong, terlalu lembek, bantet, nggak ngembang gitu, hambar, nggak ada rasanya. Nah, di saat aku banyak gagal itu, aku juga dapat banyak perkataan negatif dari orang tua. Kayak, ngapain sih kamu bikin kue kayak gitu, gagal terus, kan nggak jadi hasilnya, malah buang-buang Jadi bahan, seperti bazir. juga gitu ya, agak disupport.
Iya. Tapi dari perkataan-perkataan itu aku malah jadi makin pengen coba resep lagi Semangat gitu. lagi ya. Jadi iya, aku jadi pengen buktiin bahwa kegagalan-kegagalan aku adalah awal dari keberhasilan. Waktu itu aku lagi kepengen bikin brownies. Ya. Akhirnya aku coba lihat resep di YouTube. Aku cari, terus muncul ada yang baru kayak brownies kering tipis gitu kan. Belum banyak juga kan di mana-mana brownies kering. Akhirnya aku coba resep itu, dan di awal-awal nyoba juga banyak gagal, kayak gosong, terus kurang bahannya nggak pas, takarannya nggak pas, rasanya kurang, sampai kegagalan lainnya, sampai akhirnya aku terus bikin lagi sampai hasilnya bener-bener pas sama yang aku pengenin. Setelah itu aku coba bikin banyak, juga aku bagiin ke teman-teman dekat aku, teman-teman yang di sekitar rumah. Buat Mereka tester. ada yang iya nyobain dulu kan. Setelah itu aku bilang gimana rasanya, ada yang bilang enak, terus juga ada yang bilang kenapa nggak dijual gitu. Nah dari situ aku jadi kepikiran buat mulai jualan. Insya Allah ya. Jadi memang ini ya, kalau untuk kisahnya mungkin pertama kegagalan menemukan resep-resepnya nih, mau yang seperti apa nih, apa ya, yang kira-kira berbeda dengan resep-resep brownies yang lainnya gitu ya Ustazah ya. Memang harus kita bereksperimen lagi ya untuk menemukan sampai betul-betul browniesnya sesuai dengan keinginan kita ya, keinginan Kakak Inas ya. Dan juga tadi ada sempat dari orang tua ya, dari keluarga juga ya, untuk karena mungkin belum ada gagal misalnya begitu ya, jadinya sama orang tua mungkin apa ya, jadi itu karena khawatir ke Kakak Inasnya ya, maksudnya daripada apa sih capek terus gagal ngapain sih gitu ya. Tapi bagus nih sifatnya Kakak Inas sendiri, malah lebih untuk memotivasi lagi, untuk lebih semangat lagi untuk membuktikan kepada orang tua ya bahwa Kakak Inas sendiri insya Allah bisa membuktikan ya. Ustazah ya, Masya Allah. Nah, kemudian untuk Kakak Ina sendiri nih, bisnis yang pernah digeluti nih sebelum sekarang akhirnya memutuskan untuk berbisnis di bidang brownies nih ya, perbrowniesan. Dulunya pernah ada bisnis yang lain nggak sebelum yang bisnis yang saat ini nih? Dulu aku pernah waktu SD jualan kayak makanan ringan, aksesoris anak-anak cewek gitu ya, kayak dulu anak kecil suka pakai cincinan, gelang-gelang gitu. Terus juga jualan alat-alat tulis di kelas. Waktu di pondok aku juga pernah jualan cadar. Ada nih ya. Iya, dari SD. Di pondok juga pernah jualan cadar, kerudung, gamis. Nah, aku jualan itu kayak cari supplier pedagang online yang jual gamis atau kerudung yang kualitasnya lumayan tapi harganya juga terjangkau, biar aku juga bisa ambil untung dari penjualan. Aku juga pernah bantu jagain dagangan nenek aku di pasar. Nah, dari situ juga aku jadi terbiasa dengan jualan, juga punya otak bisnis. Insya Allah, ternyata banyak sekali tadi ya yang perjalanan ya. Jadi sebelum sampai ke brownies ini ya, ternyata Kakak Ina sendiri juga sudah banyak sekali yang dijual gitu, produk-produk ya. Jadi tidak harus bikin sendiri, tidak harus produksi sendiri gitu ya. Bisa mengambil di orang lain gitu ya. Alat tulis tadi, aksesoris ya, banyak sekali. Masih ya ada peluang untuk kenapa tidak untuk mencoba gitu ya. Apa saja selagi itu halal ya, apalagi masih muda gitu ya. Coba untuk tidak berusaha mandiri, untuk tidak misalnya meminta uang jajan kepada orang tua gitu kan, dengan usaha sendiri mungkin ya, Masya Allah, jadi bisa membantu ya orang tua gitu. Masya Allah. Untuk bisnis yang udah berjalan berapa lama nih Kakak Inas kalau boleh tahu untuk bisnis browniesnya? Mungkin ada teman-teman yang lainnya mau tahu juga nih ya awal perjalanan, maksudnya udah berapa lama nih bertahan nih si bisnisnya?
bisnis browniesnya? Yang saat ini baru mulai dari bulan Juni 2020. Belum ada setahun sih. Waktu awal-awal juga, iya waktu awal-awal yang beli tuh kayak masih tetangga-tetangga deket, teman-teman Umi. Belum jauh sampai kayak sekarang, alhamdulillah akhirnya kayak sampai seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia, kayak ke Bali, Purwokerto, ke Ternate, alhamdulillah. Masya Allah. Wah, Masya Allah sekali nih ya. Sudah sampai ke seluruh Indonesia berarti. Iya, berarti emang bisnisnya Kakak Ines ini kan emang sistemnya online ya. Online, Jadi ya. kalau misalkan barangkali ada teman-teman yang mau beli juga, beliau ini berjualan secara online ya, seperti itu. Jadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya Kakak Ines ya. Iya betul. Wah, Masya Allah, keren sekali nih. Wah. Padahal mah tadinya ini yang mengisi di waktu luang ya, dari awalnya itu kan ya ide-ide mengisi di waktu luang, dan juga memang ada kesempatan gitu. Masya Allah taunya jadi bisa sebesar ini gitu ya, bisa sudah mencapai ke seluruh Indonesia gitu ya. Masya Allah. Nah, anak soleh saya juga bisa mencontoh nih ya para narasumber yang sudah ada di sini, bagaimana kiat-kiat usahanya. Ya Allah, semangat ya. Saya jadi ingin berwirausaha. Jadi reseller Ustazah. Iya benar. Oke, insyaallah. Oke, selanjutnya Bunda Nita nih ya. Tadi kan sudah awal mulai ya perjalanan lah. Nah, selanjutnya adalah bisnis yang pernah digeluti apa saja nih sebelum yang akhirnya bisnis sekarang nih saat ini ya. Macam-macam ya Ustazah. Cuma kayaknya memang passion saya tuh di snack ya. Oh, food makanan and beverage ya, gitu. Sebetulnya ada juga beberapa cemilan, cuma saya nggak bawa juga gitu. Tapi itu masih belum saya tekuni secara khusus gitu ya, baru karena memang musim ini belajar di rumah, anak-anak butuh makanannya. Iya, itu pengennya real. Iya seperti itu. Jadi sekalian bikin, sekalian dijual gitu. Jadi sekalian menghasilkan juga gitu. Jadi memang passion saya di food and beverage gitu, makanan dan minuman. Seperti itu. Lengkap ya, ada makanan terus juga pasti harus ada minumannya. Seperti itu. Bagus ya, ini ada kok saya jual minumnya Iya. ya. Nah, selanjutnya kiat-kiat dalam membangun bisnis nih Bunda. Malu ya sebetulnya kalau ditanya nih saya bukan expert. Tipsnya buat anak soleh dan soleha ya. Iya, jadi buat anak soleh dan soleha yang ingin membangun bisnis gitu ya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah gitu ya. Sebetulnya barang yang bisa dijual itu banyak sekali gitu ya. Bahkan kalau kita iseng-iseng lihat ke marketplace tuh, batu di sungai aja ya, batu koral yang kita pikir itu buat apa gitu, tapi ternyata di marketplace gitu ya, yang jangkauannya se-Indonesia itu batu koral itu bisa dijual gitu. Jadi kita nggak tahu bisnis mana yang bisa kita jalan gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah memohon kepada Allah, minta ditunjukkan bisnis apa nih yang cocok buat saya gitu. Terus jadi intinya minta ditunjukkan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya tentu kan passion kita nih, biasanya kan kita lebih mudah menjalani apa yang kita sukai ya Ustazah. Jadi lebih ringan gitu, jadi nggak merasa terpaksa ketika melakukannya. Sampai ketika saya membuat ini, karena memang saya suka ngoplos, suka belanja Ustazah. Jadi kan ibu-ibu suka belanja ya, cuma belanjanya ya belanja bahan baku yang bisa menghasilkan juga gitu, seperti itu. Jadi tentukan passion kalian di mana gitu. Ada yang passionnya mungkin di produk minuman atau produk makanan atau souvenir gitu ya, atau casing HP dan sebagainya gitu ya, mungkin masing-masing berbeda. Jadi itu yang ditentukan passionnya. Kemudian tentukan segmen pasar ya, kemana nih arahnya. Jadi arahnya
anak muda, apa ibu rumah tangga gitu, Sasaran atau target. iya Iya, betul. Jadi pemasaran. produk kan menunjukkan segmen. Kemudian harus juga kita tonjolkan keunikan dari produk. Jadi kalau produk kita Ya, sesuai sama dengan gitu ya, dan produknya. sama dengan produk yang lain biasanya sama. Iya, benar. Cuma ya makanya itu kita harus punya satu keunikan gitu, dibikin beda. Utamanya mungkin rasa gitu ya. Iya. Mungkin Kualitas gitu ya. seperti itu, kualitasnya harus tetap dipertahankan gitu ya, walaupun mungkin sudah besar nanti kadang suka ada yang hilaf juga kayak Iya. gitu. Jadi mengejar keuntungan, kualitasnya turun Ya. gitu. Itu yang jangan sampai gitu. Customer itu. Apalagi bisnis pemula ya seperti itu, agak-agak riskan. Pokoknya itu jangan sampai deh kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya bangun sistem. Jadi mungkin awal-awal ketika kita membangun bisnis, kita melakukan segalanya sendiri, tentukan produk sendiri, packaging sendiri, belanja sendiri gitu ya, Masarin terus memasarin sendiri gitu ya. Pokoknya semua gitu. Alhasil kalau kita nggak bisa bagi waktu, yang ada capek gitu. Nah, sambil berjalan kita harus menentukan nih sistem bisnis kita tuh nanti seperti apa, dan target akhir dari pembangunan sistem itu nanti autopilot system ya Ustazah. Jadi di mana kita sebagai owner bisa ongkang-ongkang kaki, yang produksi ada, Iya, bagian pemasaran ada gitu ya, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu garis bawahnya autopilot system gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, zaman sekarang tuh kan nggak zaman ketika menjual produk itu sendiri ya, seperti yang tadi saya bilang, capek gitu. Superman itu kerennya cuma di film aja kayak gitu. Jadi memang harus membangun sistem. Jadi kalau kita sebagai produsen nih memproduksi sesuatu, kumpulkan database gitu. Jadi perbanyak kontak gitu, atau mungkin kalau di sosmed perbanyak pertemanan gitu, followers gitu. Jadi ketika kita memasarkan nggak akan terlalu sulit. Terus buatin yang solid dengan salah satunya ya dengan itu ya, reward gitu dari penjualan gitu. Seperti yang saya lakukan mungkin ketika saya jual produk ini, kalau dijual secara normal 12.000 gitu. Kalau misalkan ada yang mau nge-resell dari saya 10.000, atau kalau misalkan dalam kuantitas lebih banyak lagi, itu harganya bisa turun lagi gitu, seperti itu. Kemudian kalau misalkan resellernya intens gitu, melakukan pemesanan setiap bulan gitu, rutin gitu, dan tingkat penjualannya tinggi, itu dari water sendiri gitu, seperti itu. Jadi kan itu bikin semangat ya. Mungkin simpelnya kalau sebagai reseller kita modalnya cuma modal kuota dan jempol gitu ya, seperti itu. Jadi foto kalau reseller kan biasanya tinggal begini, minta foto dong, gitu. Harganya berapa? Harga reseller berapa? Minimal pembelian berapa? Udah tinggal pasang status, dilihat banyak orang, kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba order masuk. Jadi itu bangun sistem sesolid mungkin. Kemudian upgrade diri ya. Jadi itu yang pertama kali, itu yang harus terus selalu dilakukan. Yang pertama memang ketika membangun bisnis kita harus tahu hukum berbisnis, fikih muamalahnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada alur-alur bisnis yang riba gitu. Itu yang pertama kali harus dilakukan juga. Jadi belajar dulu nih fikihnya kayak gimana nih untuk bermuamalah, sambil atau misalkan mau jalan tapi paling tidak basicnya kita sudah tahu nih produk yang kita jual halal dan bermanfaat gitu, seperti itu. Insya Allah berkah kalau sudah seperti itu. Terus upgrade diri ini juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang kan pemasarannya tidak cuma offline saja gitu. Sekarang zamannya medsos, zamannya marketplace, di mana kalau di marketplace tuh harga yang dijual masya Allah ampun-ampunan untuk saling ini ya, ya seperti itu. Dan itu yang harus kita kita harus mengerti bagaimana celah nih ketika kita sudah siap menghadapi persaingan usaha di marketplace ya, baru boleh terjun gitu. Kalau kita masih belum siap ya kita pakai yang lain, masih bisa gitu. Misalkan optimasi di Instagram, di Facebook, atau sekarang kan happening banget yang kondisi
harus memperbanyak kontak nih. Jadi menjualan hanya di WA aja gitu. Caranya bagaimana dengan memperbanyak kontak gitu, seperti itu. Jadi itu upgrade diri dengan kemampuan-kemampuan yang yang kekinian ya, supaya kita bisa tetap eksis seperti itu. Ya, karena kan zaman terus aja pasti makin ke depannya makin canggih gitu. Dan itu terasa banget ya buat saya yang ABG ini. ABG itu kan memahami dunia anak muda dengan kemajuan teknologi yang ini gimana nih? Kalau kita tidak mengeksplor, gitu, ketinggalan. Ini gimana bikin Instagram? Ini picture-nya apa? Ini gimana bikin promonya? Ini bikin picture yang bagus gimana gitu? Bikin sarana promosi itu gimana gitu? Dari foto pun kita pilih angle-nya yang mana gimana gitu. Jadi belajar banyak banget gitu ya. Terus harus juga berinovasi gitu. Jadi produknya jangan monoton itu saja gitu. Jadi harus terus berkembang gitu. Jadi seperti yang pengalaman saya awalnya dari Thai tea botolan yang tanpa jelly. Sekarang jadi tambah jelly. Ada juga yang minta pakai boba gitu. Ada yang pakai cheese cream. Musimnya brown sugar. Musimnya pandemi keluarlah bir peletok gitu. Kemudian bir peletok ini kan rata-rata disukai hanya segmennya ini ya ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, yang udah mulai senior gitu ya. Terus berpikir juga lah kita gimana caranya biar minuman yang bermanfaat dan berkhasiat ini bisa disukai juga gitu ya sama anak-anak muda. Maka ciptakanlah varian bir peletok spesial gitu khusus untuk milenial gitu ya. Itu mungkin sedikit ya gambaran dari saya. Kemudian kiat yang terakhir adalah setelah kita melakukan ikhtiar sebaik mungkin, kita bertawakal ya Ustazah kepada Allah gitu. Karena betul ikhtiar itu, hasil itu sesuai dengan ikhtiar gitu. Seperti itu. Kemudian pesannya mungkin ya, langsung ke pesan ya. Pesan mungkin buat anak soleh dan soleha yang ingin membangun bisnis gitu ya dari awal, jangan terlalu lama menunda gitu. Ketika sudah terpikir saya mau mulai ini, langsung tadi mungkin Ustadz Panji bilang langsung bikin bisnis plan gitu ya. Jadi tentukan bisnis, strateginya bagaimana nih memasarkan gitu ya, terus passionnya di mana buat kita, terus inovasinya apa, promosinya melalui apa gitu, seperti itu. Kemudian siapkan mental juga ya, karena yang namanya bisnis itu nggak selalu enak yang terlihat gitu, apalagi yang namanya selling ya pasti ada up and down gitu, dan kita harus siap gitu. Kendalanya sendiri pasti kalau nggak dari dalam ya dari luar gitu. Kalau nggak dari kita yang ngerasa kadang males nih gitu, atau ketika kita sudah ngerasa malas pasti kita lihat nih orang masih tetap semangat gitu. Nah itu bisa memunculkan semangat lagi. Jadi kompetitor juga ternyata bisa menimbulkan semangat ya. Kemudian yang terakhir ya mental itu, pokoknya mentalnya harus kuat gitu. Ketika sudah menemui kendala, jatuh, jangan terlalu lama terpuruknya gitu. Langsung bangkit lagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu sedikit menjadi gambaran dan penyemangat buat anak soleh dan soleha di SMA Islam Al Jabar ya. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini nih langsung muncul nih produk-produk baru. Atau misalkan ada yang mau nanya ada yang Bunda mau jadi reseller, saya senang sekali. Atau misalkan Bunda mau tanya resep, insya Allah gitu, ayo datang ke rumah gitu. Udah terbuka pintunya. Asal dengan adab yang baik gitu ya, insya Allah. Apalagi kalau misalkan ada yang itu ya, berbagi ilmu kan menyenangkan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau minta trik dan tips khususnya untuk produk yang saya jual, boleh periksa saya ke nomor yang Masya Allah ya, ternyata ya Mas, pesan-pesannya ya dan juga kiat-kiatnya sangat bermanfaat ya, insya Allah ya. Tadi ya kalau kata Bunda Nita, jangan menunda ya. Jadi kalau udah ada terbersiti langsung ide ting gitu ya, langsung gitu direncanakan, action gitu ya. Benar ya. Selanjutnya mungkin dari Kak Inas ya.
untuk kiat-kiat membangun bisnis nih Kak Ines, mungkin bisa share nih kepada anak soleh dan soleha ya, supaya bisa termotivasi untuk bisa membangun bisnis ya. Tips dan triknya nih. Ya. Untuk kiat-kiatnya mungkin sama ya kayak Bunita, cuma mau nambahin aja. Iya benar harus punya keinginan dari diri sendiri banget, kayak bukan dari paksaan dari siapapun. Soalnya kalau dari paksaan tuh kayak berat jalaninnya. Terus harus punya goals, tujuan biar semangat. Juga pakai berdasarkan passion yang kita suka, yang kita punya. Juga harus banyak mempelajari hal-hal baru tentang bisnis. Minta support, dukungan dari orang-orang terdekat, sama banyak sabar. Gitu aja sih kiat-kiatnya. Terima kasih Kak Ines ya, Masya Allah. Yang penting ini sesuai, pertama kita minta ke Allah dulu ya. Kita minta apa ya, doa dulu sama Allah, kira-kira mau usaha apa nih gitu ya. Terus yang kedua sesuai dengan passion kita, anak soleh dan soleh itu minatnya atau sukanya di bidang apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya ketika usaha kita turun pun kita tidak kecewa ya Bunda ya dan Kak Ines ya, karena itu sudah menjadi kesukaan kita, hobi kita gitu ya. Kalau misalnya tidak laku misalnya bisa diminum sendiri gitu ya. Gitu kan, bisa dipakai sendiri gitu. Kalau misalnya pakaian atau apa gitu bisa buat sendiri lah gitu kan. Kalau sudah sesuai dengan passion kita, Masya Allah. Pokoknya apa ya, semangat terus nih anak soleh-soleha ya, setelah lagi masih muda. Ya udah kreatif, apa ya, berkarya gitu ya, yang muda yang berkarya. Ya, mungkin untuk pesannya nih Kak Ines. Tadi kan kalau kata Bunita tadi ya udah disampaikan juga pesannya, ya mentalnya juga harus kuat dan segala macam. Nah, dari Kak Ines sendiri nih pesan untuk anak soleh dan soleha pada pagi hari ini nih di acara kita, kalau boleh tahu. Pesannya sama juga kayak Bunita, jangan banyak nunda sih. Sama juga gak usah takut buat coba hal baru, gak usah takut gagal. Kalaupun gagal juga harus selalu ingat kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Karena orang-orang yang berhasil pasti mereka juga pernah mengalami kegagalan. Gak usah terlalu mikirin hujatan negatif dari orang, tapi kita harus tetap positive thinking, pikir bahwa ucapan negatif itu nasihat atau perbaikan dari orang lain. Oke, terima kasih ya untuk Kakak Ines tuh ya tadi untuk pesannya. Jadi jangan takut gagal ya, jangan takut mencoba hal yang baru. Apalagi kan sekarang kalau tadi juga ya zaman semakin perubahannya cepat gitu ya, pesat. Kayak baru aja belajar ini besok udah ganti lagi gitu ya, tahu-tahu udah ganti lagi gitu ya. Jadi emang mau gak mau kita yang harus terus belajar gitu ya, kayak memanfaatkan apa nih kondisi kita saat ini. Kayak tadi Bunita juga akhirnya berinovasi, hari ini tuh lagi musim pandemi gitu, akhirnya mau gak mau kita bikin produk baru yang memang khusus untuk ini gitu, imun tubuh kayak gitu ya. Iya, Masya Allah ya, ternyata sangat bermanfaat ya dari pesan dari Bunita dan juga Kakak Inas ya. Ya, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali nih ya topik pembahasan pada kali ini ya. Anak soleh-soleha tadi mencatat tidak? Ini banyak sekali ya tips-tipsnya, Masya Allah. Jadi jangan lupa untuk dicatat ya tadi ya. Karena kalau biasanya ilmu tidak dicatat itu gampang lupa ya. Gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk produknya Bunita sendiri namanya apa Bunita kalau boleh tahu? Ini ya bisa biar anak soleh dan soleh bisa melihat ya. Bisa dilihat. Ada yang pernah coba? Nah, ini namanya Morning Authentic Thai Tea. Itu varian bir peletok yang Oh, ini bir peletoknya yang original. Oh iya. Kalau yang ini yang apa itu yang Thai Tea yang original. Nah, kemudian ini juga ada yang itu Green tea ya, Masya Allah. Oke. Nah, ini rasa strawberry ya. bukan Ustazah. Oh, bukan. Ini bir peletok. ya. Varian spesial. Itu berarti yang original tadi ya. Iya, ini original. Jadi Keren sekali. ini tuh apa seperti jamu ya? Iya. Seperti jamu, makanya mungkin nggak semua anak muda suka gitu. Makanya dibuatlah yang Iya, ini, iya. yang rasanya lebih bisa masuk gitu. Oh, Ini kenapa sih bisa pink? Ini bukan pakai pewarna Ustazah. Wah, keren Ini dari sih. rempah ini. Masya Jadi Allah ini ya. ada rempah yang namanya kayu secang. Dia kalau apa namanya direbus warnanya jadi merah gitu. Dan kalau ketemu
susu dan creamer ini Jadi warna pink. cantik ya, pinky cantik begini nih. Boleh dicoba nih anak saya. Iya, Boleh pasti dicoba keren ya. kan? Nah, ini untuk produknya dari Bunda Nita ya, Morning Authentic Thai Tea ya. Jadi ada bir lontong dan juga ada varian Thai tea lainnya ya. Nah, Ini brown sugar coffee. oh ini brown sugar. Iya. Ya mirip lah rasanya dan tapi sudah disesuaikan ya karena memang kadang ada di beberapa brand yang menurut saya ini kayaknya kurang pas ininya, Iya. ini terlalu strong ininya dan yang ini menurut saya Iya, sih sudah. Jadi ya, sudah racikannya. seperti itu. Ini brown sugar coffee. Nah, jadi ini untuk produknya Bunda Nita sendiri. Ya, kalau Kakak Ina sendiri nih mungkin boleh dilihatin Kak Ina ada contohnya. Kalau produk aku di kamera aja ya. Oh ya, Ini ada brownies Masya chip. Allah. Wah, sayangnya jauh ya. Coba kalau ada, Iya, Jodoh sepertinya ya Ustazah ya. iya harus dikirim ya. tempatnya lengkap. Iya, nah Kakak Inas itu nama produknya apa Kakak Inas? Namanya brownies chips. Jadi kayak brownies kering, tipis, terus crunchy gitu, garing, ada toppingnya ada kacang sama keju. Wah, enak sekali. Namanya Fatimah Food ya. Iya, nama Instagramnya Fatimah Foods. Nanti saya cari di Instagram ya Kak Inas. Boleh Bu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu suatu saat nanti. Iya, Amin. iya. Sekarang secara daring dulu ya, Bunda ya. Boleh, silakan. Oke, lanjut. Alhamdulillah ya. Untuk acara inti sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat nih ya buat anak soleh dan soleha, khususnya di bidang entrepreneur ya. Ayo anak soleh soleha jangan takut untuk mencoba untuk memulai, karena kita positif thinking saja dulu gitu ya, karena kalau tidak dimulai-mulai ya nanti anak soleh dan soleha tidak akan berani berusaha ataupun mencoba hal baru gitu ya, khususnya di bidang entrepreneur ya. Oke, selanjutnya Ustazah Dia, acara selanjutnya apa ya? Nah ya tadi kan udah sedikit ya sharing-sharing ya kita sebuah bisnis sama pembicara kita yang sangat Masya Allah ini ya istimewa sekali pada pagi hari ini. Jadi jangan mau kalah ya, ini aja Bunda Nita sebagai mompreneur dan juga ibu rumah tangga aja udah mulai duluan nih. Apalagi kita nih yang anak muda nih harusnya lebih punya motivasi gitu ya, lebih punya semangat ya, jangan mau kalah kita ya. Nah kemudian acara berikutnya itu adalah tanya jawab ya, silakan bagi anak-anak sekalian yang di rumah ingin bertanya ya kepada pemateri terkait bisnis atau terkait yang tadi sudah disampaikan, silakan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya boleh langsung dinyalakan aja mikrofonnya ya. Oke, Zalika mau nanya? Aku mau nanya itunya aja Ustazah. Oh iya, oke silakan. Open your camera. Enggak, mau nanya IG-nya doang. Coba di Mau open ke sana. Instagram. Oh Instagram. Oke. Bunda sendiri Instagramnya kalau boleh tahu. Saya belum terlalu ini ya sebetulnya kalau di Instagram, cuma ada lah gitu ya, namanya ya Morning Thai Tea. Oh nah untuk Morning kita Thai Tea ya. Catat nih. dicatat ya. Boleh nanti dikunjungi ya kakak, ditunggu. Follow. Terus di follow juga ya, betul. Terus kalau misalkan kayaknya Bunda Nita nih tampilan Instagramnya kurang eye catching, ayo tuh dibantu dong. Nanti ada gift menarik nih buat kakaknya. Iya. Oke, kalau Kakak Ina sendiri Instagramnya namanya apa ya? Instagramnya namanya Fatimah Foods. Cuma kan kemarin lagi ada masalah di Instagram asli pertama. Jadi bikin akun baru namanya fatimahfoods.ofc. Oh, Fatimah Food. .ofc. Ya.
Ya, Oke, nanti akses-aksesnya bisa di-follow ya. Iya, bisa di-follow, kemudian juga bisa di-like juga nih ya postingan-postingannya ya. Like, Oke, ada lagi nih yang mau bertanya? Saya mau bertanya Ustazah. Oke, Siva, boleh diperjelas suaranya? Kalian dulu ya, kan setiap beragama pasti kayak ada naik turunnya. Ada pun juga ada pemerintahan kayak orang-orang ya. Kalau misalnya kita kekurangan modal, itu Ya, tadi Siva bertanya ya, kalau misalnya usaha kan naik turun gitu ya, Bunda ya atau kakak Inas ya. Nah, kadang kalau misalnya lagi turun mungkin terus kita kekurangan modal nih, Bunda dan kakak. Nih, tips cara untuk mengatasinya bagaimana ya Bunda dan Kak Inas? Silakan lah ya. Oke, dari Bunda dulu ya. Nah, Gimana ya? Yang pertama pasti lari ke Allah dulu gitu ya. Memang segala sesuatu yang terjadi pada kita itu hakikatnya atas kehendak Allah, dan pasti ada pelajaran gitu. Terus kita mau pelajari apa penyebab dari kita sampai seperti itu. Jadi yang pertama lari ke Allah dulu nih. Terus doa, ya Allah minta gitu. Mintanya jangan tanggung-tanggung. Jadi minta sebesar mungkin maksudnya, terus diusahakan. Kalau untuk anak-anak mungkin masih punya ayah sama ibu ya, selain mungkin pemasukannya hanya dari situ saja, ya dibicarakan dengan orang tua karena memang support terbaik orang tua keluarga. Jadi bilang ya gitu ada nih gitu. Terus kalau misalkan memang belum ada, ya menabung seperti itu. Sama seperti yang saya lakukan dulu ketika mau ketika awal modal cuma buka cuma menghadirkan satu varian, itu modalnya nggak seberapa gitu. Cuma tambah varian kan otomatis tambah banyak gitu ya. Terus tambah varian lagi ternyata lumayan juga ya. Dan itu memang nggak bisa langsung gitu karena memang isi dompet juga kadang terbatas gitu. Jadi disesuaikan dengan budget, dan kalau belum cukup ya menabung. Ya. Jadi sesuaikan bisnis dengan modal yang kita miliki gitu. Kalau kita mau bisnis yang agak lumayan besar ya persiapan modalnya agak besar gitu. Cuma kalau kita mau merintis dari yang kecil ya, bisa lah kita ngumpulin dari uang jajan kita, langsung jalan aja. Nanti kalau sudah menghasilkan, ada keuntungannya. iya ada keuntungan diputar lagi, Oh iya, satu lagi tuh kuncinya ketika mau mulai bisnis, pencatatan itu sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai itu mungkin salah satu faktor yang bisa menyebabkan modal kita amblas ketika sudah jalan. Jadi pencatatan itu sangat penting sekali karena memang Allah juga sangat menekankan sekali masalah pencatatan di dalam muamalah gitu ya, tidak cuma dalam utang gitu. Itu penting sekali gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui laba kita berapa gitu, pengeluaran kita berapa kalau tidak dicatat. Jadi salah satu kesalahan dari bisnis pemula ketika tidak melakukan pembukuan keuangan secara rapi dan teratur. Jadi kadang uang, ini ada uang jajan gitu. Padahal itu termasuk uang modal tuh. Nah bisa jadi kayak gitu. Apalagi gitu ya. Karena aduh ditalangin dulu deh pakai ini. Dan kita harus disiplin. Jadi ketika ada uang masuk, kita harus bisa menentukan ini harga bahan bakunya sekian loh. Terus ini ada labanya segini, dan laba pun kita harus bagi dua, laba yang kita simpan dan laba yang akan bagi tiga. Jadi laba yang harus kita simpan, laba yang kita bisa putar buat beli bahan baku, kemudian laba untuk membayar diri kita sendiri gitu. Jadi kalau usaha yang kita lakukan masih kita sendiri yang handle gitu ya, belum punya karyawan gitu. Nah, seperti itu. Di luar dari laba tiga itu, di luar dari bahan modalnya. Iya. Modalnya. Jadi kalau misalkan kita menjual barang nih, ini 10.000 nih satu gitu, 10.000. Misalkan labanya itu 3.000 gitu. Jadi bukan semuanya 3.000 itu dimasukin kantong semua, enggak. Jadi dari yang 3.000 itu 1.000 kita simpan, ditabung gitu ya. Kemudian yang 1.000 lagi
kita pakai untuk pengembangan usaha. Jadi masukin ke modal lagi tuh gitu. Jadi biar bisa inovasi, dia berkembang lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini ya ini yang bagian kita ini yang boleh jajan dari yang ini nih. Oh, Seperti itu ya. Jadi ya dirinci gitu ya. di luar dari model Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Karena soalnya kalau sudah memulai bisnis. ya Rabbal Alamin ya. Oke, kalau dari Kakak Ina sendiri gimana nih cara mengatasinya? Kalau dari aku sama kayak Bu Nita, bener kayak lari ke Allah dulu sih. Soalnya kalau bisnis, apalagi kalau bisnis sendiri ya, belum punya kayak partner bisnis, kayak semuanya dipegang sendiri, belanja sendiri, bikinnya sendiri, pengirimannya juga sendiri. Pasti kayak ibadah-ibadah yang biasanya, ibadah sunnah yang biasa dilakuin pasti kayak kelewat gitu, lalai. Ya kalau dari aku, kalau udah kayak gitu biasanya kalau misalnya aku rutinin lagi ibadahnya, biasanya jadi kayak tiba-tiba ada aja gitu pesanan yang masuk, kayak semakin banyak yang masuk. Jadi kalau aku ibadahnya kendor biasanya jadi ini sih. Sangat mempengaruhi sekali ya Kak ya. Iya. Sama Jadi cari modalnya Sama nabung gitu ya. iya. Catatan yang benar. kalau aku juga modalnya karena aku masih di bawah orang tua ya, jadi aku kemarin pinjam dulu pinjam uang orang tua, terus aku pinjam, aku janji mau balikin 2 bulan, ternyata alhamdulillah sebelum 1 bulan udah balik modal, udah aku balikin pinjamannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu aja sih. Oke. Ya, jadi kalau untuk Kakak Ina sendiri kan karena memang masih masih ada orang tua juga, masih pelajar juga. Jadi bisa tuh tadi ya kayak minjem dulu nih orang tua. Nanti ketika sudah berjalan bisnisnya, kayak misalkan dalam waktu sekian nih akan dikembalikan. Kan kadang juga kita nggak tahu ya rezeki mah ya, kadang ada aja tiba-tiba bisa kurang dari waktu yang ditentukan bisa dikembalikan lagi. Seperti itu ya Syifa ya. Cukup jelas ya? Iya. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Mungkin 2 orang lagi, silakan. Saya Ustazah. Oh oke, Osti. Pertanyaannya, apa saja rencana yang akan dilakukan ketika gagal untuk menjadi entrepreneurs? Coba boleh diulangi lagi. Osti ya. Rencana apa saja yang akan dilakukan ketika kita gagal untuk menjadi pengusaha? Oke, tadi pertanyaan dari Osti, rencana apa saja yang akan kita lakukan apabila kita gagal nih jadi pengusaha ya, atau kita gagal dalam memulai usaha. Oke, dari Kak Inas dulu deh, dari kayaknya dari Bu Dita terus ya. Oke, dari Kak Inas dulu deh nih, kira-kira apa gitu ya yang akan kita lakukan nih? Rencananya apa ya? Ini sih planning dari awal, dicatat juga semua yang harus disiapin, dicoba-coba lagi, perbaikan kegagalannya itu ada di mana, dilihat lagi, banyak-banyak perbaikan sama sabar, gitu aja. Makasih ya Kakak Inas ya, harus banyak sabar dan memperbaiki diri ya. Dari Bunda Nita sendiri bagaimana? Bilangnya sama juga deh. Jadi memang harus introspeksi gitu. Apa kita bisa gagal gitu. Ketika kita sudah menemukan kegagalan ya seperti yang saya bilang tadi, tetap cari gantinya lagi gitu. Balik ke Allah gitu. Muhasabah kayak kita nih, kenapa nih kita bisa begini, terus kita lagi sama Allah, ya Allah kemarin gagal nih gitu. Terus kamu tunjukin lagi gimana caranya untuk maju lagi gitu.
itu sih yang saya lakukan. Ini memang Allahnya ya yang mesti dekat, karena ya, hubungan kita ke Allah iya gitu ya. seperti itu. Karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan ketika pernah merasakan juga ketika kita jatuh terus apa namanya, kita berharap sama manusia gitu, dan ketika dikecewakan itu rasanya sakit Iya, benar. sekali gitu. Sekali. Maka penting sekali apa muslim gitu ya, untuk selalu apa, melakukan apapun ya berdasarkan keinginan Allah, dan sebelum ngapa-ngapain itu ya Allah dulu gitu, nanyanya ke Allah lagi, Allah terus. Jadi kalau sampai gagal, cari yang lain dan coba lagi gitu. Karena mungkin bisa jadi gitu ketika kita sudah memulai usaha gagal. Nah, bisa jadi memang kita bukan di situ, bukan di situ takdir kita. Cari lagi yang lain sampai kita bisa cukup nyaman dan bisa mengembangkan usaha. Insya Allah. Berarti Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus nih. Masya Allah ya. Masya Allah. Begitu ya, Osti ya. Mungkin ada lagi, satu lagi ya? Pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya lagi, satu orang lagi silakan. Ica mau nanya nggak, Cak? Ca atau Ikhwan yang lain juga boleh nih. Oke nih, yang Ikhwan kayaknya dari tadi tenang-tenang aja ya. Iya, anteng nih. Dari tadi yang nanya akhwat nih. Jadi kalau deket yang bertanya boleh dapat giveaway nih. Iya nih, Masya Allah. Boleh dapat nih satu. Ustadznya mau bertanya. Ya oke, lagi nggak nih sebelum nanti kita tutup sesi tanya jawabnya, ada yang mau bertanya? Ustazah, Kenapa? Rika ya? ada Iya, gimana Zalika? enggak, bukan aku cuman ini doang Ustazah. Apa sih? Oh, Minta dikirim aja, soalnya kalau nyari sendiri susah. Itu gimana? Ini apa sih, minta dikirim IG-nya aja. Kalau dicari sendiri susah, takut salah. Oh iya, Insya Allah nanti ya di grup kelas mungkin ya kirim nama IG-nya. oke, ada lagi nggak nih yang mau bertanya nih? Saya Ustazah. Atau mau ditanya? Adel mau nanya, Adel? Ya, Ya, silakan. Hal penting apa yang harus dipertahankan dalam usaha di bidang kuliner selain kualitas rasa gitu? Coba diulangi lagi. Pertahanin dalam usaha di bidang kuliner selain mempertahankan kualitas rasanya. Pertahankan kualitas ya. Ya. Selain Kurang jelas ya. Mohon maaf, boleh diulang lagi ya, Zalika. Adel. Hal yang harus dipertahankan dalam usaha di bidang kuliner selain mempertahankan kualitas rasanya. Oh gitu. Hal apa yang harus dipertahankan di bidang kuliner selain kualitas rasanya? Oke, tadi pertanyaan dari Adel, hal apa yang harus dipertahankan ya dalam bisnis kuliner selain mempertahankan rasanya? Oke, mungkin boleh dari Bunda Nita dulu. yang harus dipertahankan selain rasa. Iya, di bisnis kuliner. Apa ya Kak? Yang harus dipertahankan itu bukan harus dipertahankan ya. Apa yang harus dilakukan selain mempertahankan rasa, mungkin seperti itu gitu. Yang harus dilakukan selain mempertahankan rasa, kalau mau tetap bertahan di bisnis kuliner itu mengikuti tren yang ada kan. Ustazah, mohon maaf. Iya, mengikuti tren yang ada Ustazah. Jadi memang harus pintar-pintar membaca celah ya. Jadi dalam coba deh ikuti beberapa akun di YouTube yang khusus berkenaan dengan bisnis kuliner atau
yang mengulas resep gitu ya. Biasanya itu dari satu akun itu biasanya nanti Muncul ya, muncul ya. sama gitu dengan apa namanya dengan menu yang sama, tapi resepnya mungkin ada beberapa yang sama. Jadi itu nggak lama biasanya. Jadi bisa jadi menu ini bertahan dalam kurun waktu 1 bulan. Ada juga nanti beralih lagi satu menu yang lagi ngetren bertahan bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada juga yang 1 minggu udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi memang untuk kecuali ini kan pangsanya anak muda ya. Biasanya kan anak muda senangnya yang baru-baru. Gitu. Kalau untuk bisnis kuliner yang seperti warung Padang itu mah long lasting gitu ya, warteg itu long lasting gitu. Itu tinggal pengembangan atau pengemasan aja gitu ya. Cuma kalau yang untuk makanan yang hype di anak muda, kita harus mengikuti tren makanan yang ada. Contoh misalkan ini lagi musim buko pandan gitu ya, produksilah gitu. Tapi kita harus punya keunikan tersendiri nih, rasa dari kita sih harus berbeda gitu, harus lebih apanya gitu. Terus kalau misalkan lagi musim misalkan tadi Paji brownies gitu ya, ayolah bikin gitu, walaupun dengan satu brand. Jadi satu brand yang kita miliki, misalkan tadi kakak siapa yang tanya? Kakak Adel. Nah, misalkan Adel Foods gitu. Nah nanti itu produknya bisa macam-macam ya, berarti tidak hanya satu macam saja. Iya, ya, bisa juga. Nanti misalkan misalkan kakak Adel bayangin nih punya Instagram judulnya Adel Foods gitu. Terus nanti produksilah buko pandan Adel Foods. Pasarin lah gitu. Nah nanti kalau ganti tren, misalkan yang lagi tren apa ya, brownies lumer gitu ya. Itu buat lagi gitu, tapi dengan label yang sama gitu. Jadi kita memang harus menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada. Kalau tidak mau terlindas gitu, seperti itu. Pangsa pasarnya anak muda. Iya. Oke. Ya, Insya Allah sudah jelas ya Adel ya. Jadi kita harus mengikuti tren yang saat ini sedang tren itu apa sih, makanan apa. Nah kita coba lagi nih memunculkan makanan yang lagi tren gitu ya, membuat sesuatu yang baru lagi gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Kakak Ina sendiri nih, gimana jawabannya? Kalau dari aku, selain rasa, mungkin packaging ya. Karena anak-anak muda sekarang juga bukan beli makanan doang, tapi beli packaging juga. Iya, banyak yang lagi zamannya apa namanya, estetik packaging, terus juga foto produk yang bagus, desain stikernya juga gitu. Oke ya, jadi kalau dari kakak Ina sendiri juga tadi ya dari packagingnya juga ya, apalagi kan sekarang juga zamannya juga yang estetik gitu ya, kalau anak muda ya, kemudian desain kayak pas ngambil fotonya nih ya pasti pengennya yang bagus, yang backgroundnya tuh pas gitu ya, kayak gitu. Oke, baik ya, mungkin tadi untuk sesi tanya jawab ya kita tutup ya, insya Allah pasti yang lainnya juga sudah cukup paham ya dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Inas dan juga dengan Bunda Nita. Jadi nanti silakan tuh boleh dicatat poin-poin penting ya, tadi sepertinya banyak sekali gitu ya poin-poin penting yang memang baru kita tahu nih, ternyata ternyata bisnis itu seperti ini, ternyata kiat-kiatnya seperti ini gitu ya. Ya Ustazah Nur ya? Iya, Masya Allah. Jadi gunakan masa muda anak soleh dan soleha untuk berkarya, untuk semaksimal mungkin digunakan untuk mengeksplor apa yang bisa dilakukan ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Ya pokoknya semangat terus anak soleh soleha untuk berentrepreneur ya. Semangat jiwa muda ya, untuk tidak takut untuk memulai, berani untuk memulai. Insya Allah ya, kita positive thinking saja dulu ya, minta ke Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Oke, untuk acara selanjutnya ada beberapa penjelasan ya, insya Allah nanti oleh kalau kemarin saya manual Pak, saya langsung ke database-nya, saya ganti di situ. Anak soleh soleha. Jadi setelah acara bisa ini lewat admin itu harus langsung programmernya. Oh, Betul, iya. Oh baik.
Ya, baik untuk anak soleh soleha nanti ya tadi kan sudah diberikan sambutan ya oleh Ustadz Panji ya mengenai bisnis plan ya. Betul, Jadi anak soleh dan betul. soleha setelah mengikuti acara workshop ini diharapkan setelah ini nih anak soleh Ya, dan harus soleha didaftarkan lagi. Berarti bisa dia kan harusnya memulai intinya bukan yang itu. berbisnis ya. Tentunya sebelum memulai berbisnis anak soleh dan soleha harus ini dulu ya, planning menentukan terlebih dahulu nih apa kira-kira nanti yang akan dijual, akan dipasarkan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunda Nita ya, Masya Allah. Jadi harus membuat bisnis plan terlebih dahulu ya. Nah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Panji juga, anak soleh dan soleha bisa mengeksplor ya, cari materinya di internet ya, silakan dieksplor bisnis plan itu seperti apa. Nanti misalnya ada anak soleh dan soleha masih bingung, boleh ini ya bertanya ke Ustadz Jafar. Nah nanti setelah itu kan sudah nih bisnis plan, anak soleh dan soleha sudah mengetahui nih materi tentang bisnis plan, lalu langsung praktek ya, dijalankan mau langsung bisnisnya mau apa, penugasan aja dari menghasilkan sebuah produk apa, bisa minuman ataupun Iya, jadi kalau makanan yang ataupun bulan bebas ya, mau 5, aksesoris 6, 7 ataupun saya apa gantikan ya. jadi tahun Nanti 5, 6, tugasnya itu di submit Nah, di jadi kalau untuk yang full bahasa itu harus Indonesia ya. didaftarkan lagi jual yang baru karena Baik karena kan nanti saya nggak tahu untuk posisinya bisnis di mana. plan-nya ataupun produknya ya, nanti difoto atau dikumpulkannya di mata pelajaran bahasa Indonesia. udah hilang. Oke, Hilang. ya alhamdulillah ya untuk serangkaian acara ya dari tadi pagi sampai sekarang nih ya sudah menjelang siang ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan ya kepada Bunda Nita dan juga kepada Iya, Kakak Inas karena kan nih yang posisinya sudah mau berbagi nggak bisa dan berenang. meluangkan sedikit waktunya. Banyak sih ya sebenarnya. Insyaallah. Iya yang mungkin tadinya punya kesibukan yang lain tapi Masya Allah ya, Allah diberikan kesempatan dan kemudian Iya, kan misalnya bisa untuk Tony meluangkan Sabtu, waktunya gitu Tony ya kan 23. untuk Karena berbagi ya, ilmunya nih ya kepada yang kita 5, 6, semua 7 itu kan pada di bawahnya acara lagi hari gitu ini kan ya. ya. Ya mungkin bawahnya itu lagi. saja yang Ya bisa udah, ya berarti kan secara posisi kami mah sudah sampaikan di ya sebagai MC. ya secara posisi mah Kemudian sudah juga mohon ajak di maaf situ kan jika 5, ada 6, 7 gitu. salah dalam tutur kata. Artinya kalau si hal sebagainya dijadikan ya. Tony semua. Nah, Iya. kemudian jadi Tony, nah untuk si Sesuai Fulan saya, ya harus cari tetap titik lain semangat, kan gitu. pokoknya, Bismillah gitu ya, memulai berwirausaha, berentrepreneur ya, jangan takut untuk mencoba Iya, ya. betul. Insya Allah nanti kalau memang belum jelas ataupun ada yang ditanyakan boleh Iya, bertanya ya betul. di waktu itu lah. Oke, ya itu ya. Jadi jangan lupa juga nanti kalau ada yang mau coba-coba silahkan ya. Tadi jangan lupa nama Instagramnya tadi namanya Morning Thai Tea ya. Kalau untuk yang kakak Inas namanya fatimahfood.ofc ya. Jadi silakan nanti boleh di follow. Kalau mau di order juga silakan gitu ya bagi kakak-kakak yang penasaran. Oh rasanya seperti apa nih? Gitu. Apalagi tadi udah dipaparin kayak rasanya. Pengen nyobain nih penasaran kayak gitu ya. Iya, bisa jadi gitu. Iya, boleh nih tadi Sehingga ya yang kalau 5, 6, 7 misalkan nya ada karena yang sudah pernah ada, merasa ditolak tertantang gitu kayaknya kan. mau cobain nih Diterima cuma buat yang 1, jualan, 2, oke 3, kita 4 bisa mulai dari reseller dulu ya Bunda ya. Cari modal ya Ustazah, cari modal dengan free gitu. Iya. Iya. Dari seller dulu nih ngumpulin modal Iya, buat benar. brand sendiri. Iya, Iya, nanti betul. sebelum Jadi sebelum Iya, betul. memulai bisa nih dari sekarang ya cari modal tanpa Bunda kecil. cari modal gitu ya. Oke, Iya, itu ya udah mungkin nggak itu apa-apa. saja ya untuk acara pada pagi hari ini dan Ustazah juga mengucapkan jazakumullah khairan ya kepada kalian semua yang sudah Iya. menyimak ya dari acara dari awal sampai sekarang kita sudah ada di penutup acara ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Inas dan juga Bunda Nita ini bisa bermanfaat dan juga bisa Iya, menjadi kemungkinan itu inspirasi pokoknya, ya iya. kalian untuk memulai bisnis ya awal kalian untuk berusaha untuk Oke, berkarya, baik. berinovasi seperti itu ya Bunda ya. Baik kalau begitu kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kak Inas ya yang sudah menyempatkan waktunya. Oke, silakan Kak Inas dan anak-anak yang lain yang mau live juga silakan. Ibu udah minumnya. Kayaknya dari tadi ngomong mulu. Ini menjadi
Iya, ini aja. Iya tuh, ya kan orang bocah malah. Kirain kan kemarin malah Sumbi kan.